yang dipelajari bukan cuma bahasa Inggris. Serius? Jadi ke bahasa Inggris itu gak ada laprak sama sekali. Tapi ketika ngerjain utul itu kayak ada ilham. Oh jawabannya ini. Saran untuk adik-adik yang lagi berjuang. Woi, Ada mah. Apa tuh tadi? ini aku telah datang. Oh. Nanti diedit di situ, terus nanti bumper kan. Oh gitu ya. Oke. Udah. Please. Serius. Serius. Males banget itu. Nanti diedit makanya. Ya. Oke teman-teman, perkenalan nama saya Hanif, saya dari elektronika dan instrumentasi, dan teman saya Siapa? kamu. Oh saya. Ya, nama saya Iman Budi Prasetyo dari D3 Bahasa Inggris SVUGM angkatan 17. Kita satu angkatan ya? Ya. Iya. Ya. Apa? Asal daerah. Oh, asal daerah saya dari Jawa Tengah, lebih tepatnya Kabupaten Cilacap. Cilacap ya? Betul. Cilacap tuh pakai bahasa Jawa nggak sih? Iya, pakai bahasa Jawa. Oh, tetap pakai Tapi bahasa Jawa ya? sebagian tuh ada yang bahasa Sunda juga. Oh, gimana? Ya, jadi Cilacap itu ada Cilacap bagian barat, ada yang bagian timur. Oh, Kalau kamu bagian? Aku timur. Aku timur. Itu lebih ke Jawa Ngapak. Jawa ngapak. Ya, Kalau bagian yang barat? agak-agak Sunda. Oh, Sunda ya. Oh, Gitu. gitu ya. Ini kalau bahasa Jawanya Woi ada nggak? Apa artinya? Ini aku telah datang. Aku telah datang. Inyong teka. Inyong Teka. tegak. Inyong tegak. Inyong teka maring omahmu. Tahu artinya nggak? Enggak. Aku datang ke rumahmu. Inyong tegak. Apa? Inyong teka maring UGM. Inyong tegak mari UGM. Aku datang ke UGM. Aku datang ke UGM. Mantap. Oke, Pak. Gimana? Kita karena ini tentang sharing jurusan ya. Ya. Aku pengen tahu banget tuh tentang bahasa Inggris sekolah vokasi gitu. Oke. Nah, menurutmu enak gak sih kuliah di bahasa Inggris vokasi? Menurutku ya, ini tiap orang mungkin beda-beda. Maksudnya teman-temanku ataupun aku ya, kalau aku memandangnya antara enak dan gak enak gitu. Karena dulu waktu aku bayangin masuk ke D3 Bahasa Inggris Sekolah Vokasi UGM, bayanganku itu apa ya, aku nanti akan bener-bener jadi seorang expert di bahasa Inggris aja gitu loh. Maksudnya ya tiap hari belajar bahasa Inggris sampai terus bener-bener bisa berbahasa Inggris dengan expert begitu. Tapi ternyata ketika masuk di SV UGM itu di D3 Bahasa Inggris, yang dipelajari bukan cuma bahasa Inggris. Serius banget itu. Makanya awal-awal aja sih. Ya awal-awal tuh aku agak nyaman gitu ya, karena aku dulu niatnya pengen bisa bahasa Inggris secara maksimal gitu. Tapi ternyata setelah di situ masuk ke apa tuh jurusanku, yang dipelajari itu banyak banget. Oh, Wah, banyak banget serius. bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu ya Wajib. wajib ya gitu loh. Ini ada materi atau mata kuliah yang itu tuh aku nggak pernah bayangin sebelumnya akan dapat di sini. Tapi ternyata contohnya ini ya, teman-teman nggak akan nyangka akan dapat materi digital marketing. Sumpah, digital marketing. Sumpah tuh. Keren coy. Iya, dapat digital marketing. Keren banget. Apalagi ya, copywriting. Ya, bikin iklan yang bagus. SEO berarti ya? SEO juga termasuk. Gila, keren. Ini cuma nih masalahnya. Tadinya aku udah seneng banget sebenarnya dapat materi-materi itu. Cuman terus pada pelaksanaannya tugasnya itu aku nggak suka. Ya, bukan nggak suka sih ya, tapi apa? Tugasnya tuh nggak sesuai dengan ekspektasiku. Ya, benar. Gitu loh. Aku tuh ngarepnya tugasnya kayak gini, tapi tugasnya malah begini. Akhirnya nggak maksimal. Waktu kamu harapinnya lebih banyak bicara atau lebih banyak nulis? Soalnya SEO tuh nulis kan? Kalau aku sih pengennya lebih banyak praktek. Oh, bicara berarti ya? Bukan hanya bicara, tapi juga termasuk gimana cara bikin konten dan lain sebagainya. Tapi ketika di situ ada ya memang ada tugasnya ya, ada bikin projectnya. Tapi itu nggak jadi prioritas. Justru malah kebanyakan workshop, kebanyakan seminar. Nah tipe-tipe aku tuh bukan orang yang tipe-tipe gitu. Kamu tipe? Aku yang langsung action gitu loh. Cuman karena memang kuliahnya ngarahin gitu, ya jadinya begitu. Ya, gitu. Memang di sisi lain juga bolehlah mengatakan aku yang salah gitu ya. Aku
aku yang salah. Gitu. Kenapa aku nggak mencoba untuk mengaplikasikannya di luar waktu kuliah? Ya. Harusnya kan aku bisa mikir gitu, cuman kemarin karena aku juga disibukkan dengan lain ya, organisasi dan Justru ya, kamu di organisasi lain-lain. memanfaatkan itu. Nah, justru aku di organisasi belajar untuk mengaplikasikan itunya. Enggak di jurusanku malah dari kampus. By the way, kamu organisasi apa? Aduh, apa ya? Kamu apa gitu? Ya, kita sama organisasi sih. Iya. Nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas. Terus ini, Gitu. yang aku pengen tahu tuh kenapa milih UGM gitu? Kan banyak bahasa Inggris di kampus-kampus Iya. lain gitu. Nah, pikiranku sebenarnya gini, kenapa milih UGM? Satu sebenarnya, UGM ini adalah kampus yang secara pendiriannya itu ya, dalam mendirikan kampus UGM ini itu penuh dengan perjuangan. Oh, mantap. Sejarahnya banyak sekali. Kita didirikan pada masa-masa kalau nggak salah tuh agresi Ya, militer agresi militer ke Belanda. berapa Belanda, saya lupa itu. Dan itu adalah masa-masa perjuangan setelah atau pasca kemerdekaan. Kampus ini mulai berdiri, merintis hingga sampai sebesar ini. Dan sebenarnya yang paling saya garis bawahi adalah UGM itu menciptakan alumni-alumni yang berkualitas. Otomatis dengan itu ya itu membuat kita tertarik ya, bagaimana sih Iya. UGM itu bisa menciptakan lulusan-lulusan dengan kualitas yang terbaik. Ya. Kok orang seperti ini tuh Iya. kayak gini gitu kan? Cek aja presiden dari mana. Iya. UGM lah. Itu. Hmm. Dan yang paling aku senang sebenarnya sih ya karena kampus perjuangan pasti di dalamnya itu banyak sekali ruh-ruhnya lah. Mahasiswa-mahasiswanya tuh banyak sekali yang punya jiwa-jiwa pejuang. Oh, mantap. Termasuk Ya. pejuang laprak. Laprak ya. Kamu ada laprak juga? Gak ada dong. Nah ini enaknya dari bahasa Inggris itu gak ada laprak sama sekali. Sumpah. Ya tugasnya itu paling susah ya. Yang paling susah itu seingat saya itu bikin paper, itu yang paling susah. Oh iya sih, sama sih. Semua Iya. semua perkuliahan pasti paper bikin paper. Iya, tapi itu nggak banyak gitu loh. Cuma beberapa makul apa kayak makul-makul kan ada. Jadi di bahasa Inggris itu banyak subjeknya ya atau mata kuliahnya. Ada writing kan menulis, ada speaking, ada reading, ada apa lagi ya? Aduh, saya lupa nih. Banyak lah pokoknya ada banyak. Yang paling susah sebenarnya grammar. Oh. Ya karena grammarnya yang dipelajari di bahasa Inggris Yang itu hafalan, sampai level advance. Oh, advance. Itu nggak cuma hafalan, Sumpah. tapi pemahaman. Sumpah serius. Advance. Saya ngulang 2 kali tetap dapat nilai nggak bagus. Yang bagus tuh apa? Nilai yang bagus tuh apa? Nah yang bagus sih yang kebanyakannya praktek-praktek. Oh. Kayak semisal speaking Oh. atau apalagi yang saya ingat tuh kayak mata kuliah kebudayaan gitu. Karena di D3 bahasa Inggris itu banyak sih bahasa kebudayaan. Tapi sekarang udah nggak ada D3 ya? Nggak ada. Ada ya. Mantap banget, udah D4. Karena D4 sebenarnya nggak beda jauh Iya. Cuman di D4 setahu saya itu dia lebih spesifik bahasa Inggrisnya ke PR kalau nggak salah. Gitu. By the way man, Ya, kamu lulus UGM itu jalur apa sih? masuk UGM maksudnya. Jalur alternatif. Oh, enggak dong. UGM tuh sistemnya kuat banget. Jalur jendela. Susah banget jebol nggak sih? Nggak bisa lah. Kalau teman-teman lihat Ya. di situsnya UGM nggak bisa teman-teman masuk ke sini pakai Jalur full, nggak bisa. Nah saya masuknya lewat jalur utul 1 UGM Jalur satu ya. tahun 2017. Itu pilihnya bahasa Inggris doang atau gimana? Sebenarnya yang pertama tuh sastra Inggris. Sastra Inggris, oh, iya, Kedua tiga bahasa Inggris. Yang ketiga manajemen. Karena ada Kok beda banget ya? karena ada apa ya? Udah nggak mungkin ya. Jadi yang tiga ngasal aja gitu. Ngasal ya, ngasal. Iya. Oh jadi memang kamu dari awal tuh basicnya bahasa Inggris gitu ya? Kita pengennya bahasa Inggris. Tapi sebenarnya saya IPA loh. IPA? Iya. Ya nggak apa-apa sih, aku juga belajar bahasa Inggris di IPA. Iya, maksudnya Oh, tadinya aku punya cita-cita. sastra ya tadi ya? Oh iya iya iya. Maksudnya punya cita-cita kayak pengen jadi Ilmuwan. ya anak-anak IPA pada umumnya lah, jadi insinyur, jadi apa sekarang itu lagi itu kan IT, IT ya, gitu kan. IT. Saya sempat daftar ke universitas yang ya, IT banget banget lah. ya. Tapi sayang nggak kuat. Nggak gitu. kuat. Akhirnya saya putuskan buat Bahasa Inggris ya? masuk sosum aja lah. Tapi sosumnya bahasa Inggris gitu. Ya, cuma bahasa Inggris. Kenapa bukan sosum yang lain? Karena susah bos, kata saya nggak Susah, tahu bos. bos. Oh. Karena IPA ya saya bingung ya mau belajar Oh, apa. oh iya sih, ya. Saya nggak les kayak apa les SBMPTN,
nggak ada. Saya cuma belajar sendiri. Saya ngumpulin duit itu ya buat beli buku setebal gini. Aku baca semuanya sampai tidur. Sosok itu buku sosok. Oh. Jadi waktu saya ketolak di kampus yang IT itu, saya memutuskan untuk harus pindah jalur. Oh. Ya saya beli buku itu, saya baca semua itu. Nggak tahu ada yang masuk atau enggak. Tapi ketika ngerjain utul itu, kayak ada ilham. Oh coba ini. Iya, berarti kerjain utul dulu. Masuk ikut utul dulu gitu Iya. kan. Nanti tiba-tiba ada ilham gitu kalau kita berdoa dengan baik. Iya, yang penting ada usaha dan doa, kan kuncinya itu ada doa. Iya, ya. Kalau mau masuk UGM itu, yang penting kita sebagai apa ya? Manusia. Misal kalau teman-teman yang masih calon mahasiswa ya, itu punya tekad aja lah, Iya. tekad yang kuat. Jangan minder dulu Jangan gitu minder ya. dulu. Dia orang pintar-pintar. Saya gitu. juga kalau teman-teman pengen tahu di Cilacap ya, itu SMA-nya bukan yang begitu favorit ya, bahkan SMA-nya ada di desa lah. Katakanlah seperti itu, beda dengan teman-temanku yang mungkin SMA-nya di kota-kota, tapi nyatanya bisa masuk aja. Kenapa? Ya karena yang penting mau berusaha sampai titik darah penghabisan. Karena saya 2 kali. Titik darah penghabisan ya. Iya dong. Kalau darah dong. Kalau kesempatannya Bisa masih dibunuh. gini nih, ada yang bilang nih, ketika kita masih hidup, maka kesempatan selalu masih ada. Ulang. Apa? Ketika kita masih hidup, Berarti Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan kesempatan pada kita. mantap. Sampai benar-benar itu rezeki kita masih ada sampai kita betul. meninggal gitu ya. Jadi sebenarnya saya udah keterima di kampus lain, sastra Inggris juga. Tapi kenapa UGM? Eh, Tadi ya udah dibahas. nggak gitu sih sebenarnya gini. Saya udah keterima ya. Gambling juga sebenarnya. Oh, Karena waktu gambling pengumuman ini harus registrasi ulang di kampus itu. Oh. Dan gimana tau nggak? Ya saya putuskan ke registrasi ulang. Artinya ya udah hilang itu hangus. Dan detik-detik nungguin pengumuman. Waktu itu pertama kali pengumuman SBMPTN. Duduk gitu kan. Iya. Akhirnya teman-temanku pada masuk polos. Ya yang kuliah di kampus lain lah itu pada masuk. Dan kemudian 3 hari, kalau nggak salah itu 3 hari setelahnya ya, Betul ya? itu pengumuman Iya, utul. benar. 17 kan? Iya, malam-malam jam 10 malam servernya down. Iya, dan banyak banget yang Aku tuh baru yang- bisa buka setengah 12 kalau nggak salah. Yang buka tuh temen aku, bukan aku. Nih aku tolong minta buka ini. Nggak berani aku. Itu berani. strategi ya? Iya, terus ternyata man apa? Oh. Iya. Dan itu aku bukanya juga nggak di rumah, Mana? lagi di tempat teman. Oh. Makanya aku sudah temen aku yang buka. Jadi yang universitas yang satu udah aman gitu, udah lulus di sana. Iya, tapi aku tinggalin karena ya mau nggak Pilih mau UGM ya? ya kita harus gambling ya. Maksudnya kan sebenarnya belum pasti masuk UGM atau belum, karena kan pengumumannya aku harus ngasih registrasi ulang sebelum tanggalnya, dan pengumuman UGM itu masih agak lama. Oh. Gitu. Jadi ya Persepsi. kadang sih harus berkorban sih ya. Maksudnya harus tadi ya sedikit gambling, tapi gamblingnya bukan judi ya, tapi Inilah pilihan. ya pilihan lah itu. Jadi kamu sempat searching gitu ya Tentang apa? tentang ini. Aku udah diterima di sastra Inggris UGM, di vokasi UGM Inggris, terus yang satunya lagi aku diterima di sini, terus searching terus banding-bandingin gitu. Enggak. Enggak ya? Berarti gambling langsung gitu. Iya. Waduh, kan keren sih. Yang kan udah keterima S1 sastra Inggris di kampus lain. Nah, tapi pengumuman UGM itu masih lama. Sedangkan aku udah registrasi malam ini juga. Oh. Dan aku ya putuskan untuk gak registrasi. Aku tinggalin itu. Dan beberapa minggu kemudian, Nggak sempat kepikiran kalau misalnya keterima UGM ini aku bakalan masuk UGM aja gitu. ya itu saya nggak kepikiran. Nggak kepikiran. Tapi pede aja sih. Oh, iya. Pede aja lah aku keterima gitu. Sosokan banget sih. Tapi ya sugesti ya. Ya, sugesti ya. Apa namanya, percaya diri begitu. Yang penting Nggak ada pengaruh dari orang tua gitu. Kamu UGM aja gitu, kamu sini aja. Gitu. nggak juga Oh, sih. iya. Karena orang tua itu yang penting kita Yang ini penting kuliah gitu. kuliah sesuai dengan passion kita, atau kuliah dengan sesuai cita-cita yang kita punya, kayak gitu. Karena kan banyak orang yang salah jurusan. Nggak bisa gitu. Karena salah jurusan itu ya karena Juga sih. ya Apa ya? Kayak kalau kita masuk UGM kan, kalau dari aku ya, kalau kita masuk UGM kan itu kan kayak kesempatan tuh banyak banget Iya, gitu. betul. Sehingga orang tuh bilang, ih masuk ini, aku pengen yang ini, aku pengen ini, aku pengen ini. Jadi Iya. motivasi di awalnya tuh hilang gitu. karena
barangkali itu kurang bersyukur Iya, kurang bersyukur ya, benar-benar. Aku sih ya syukuri aja deh masuk di 3 bahasa Inggris. Sejauh ini oke-oke aja. Yang penting adalah ketika kita masuk ke kampus, manfaatkan segala peluang Ya, maupun kesempatan yang ada. Apapun itu yang penting adalah berkaitan dengan tujuan atau purpose dari kehidupan kita. Penting kebaikannya. Iya, intinya kebaikan nih. Masalah. Soalnya peluang itu bukan cuma ada di jurusan gitu ya, tapi ada di Iya. UGM gitu. Betul. Jadi Termasuk ketika kita masuk masuk ini organisasi kita organisasi ini. ya. Iya, itu kan peluang sebenarnya, tapi ya nggak semua orang bisa melihat. Iya, gitu. iya. Sehingga saya kemudian sampai sekarang masih aktif. Iya, mantap. Nggak semuanya bisa begitu. Saya juga aktif kan. Nggak tahu sih. Dia sih ada maunya aja kan. Oke man, mungkin banyak orang yang bertanya-tanya gitu Kak, bedanya bahasa Inggris vokasi sama bahasa Inggris S1 apa sih? Oh beda banget cuy. Ya nggak beda banget sih ya, tapi beda lah intinya begitu. Kalau D3 kan sesuai dengan klasternya vokasi, sedangkan S1 itu adalah sesuai dengan klaster juga budaya begitu. Sastra ya kalau S1 ya? Sastra. Sastra Sedangkan Inggris. kalau di vokasi bukan sastra. Bukan sastra, tapi lebih kepada vokasi. Bagaimana kita menggunakan Iya. bahasa Inggris untuk Kerja langsung. suatu tujuan tertentu. Oh. Karena kan kalau di waktu tahun saya itu atau angkatan saya itu ada beberapa konsentrasi ya. Pertama itu ada mengajar ya, teaching atau tour pariwisata ya, tourism. Terus ada juga apa itu ya, saya lupa nih, guiding. Tour guiding. Dan ada bisnis atau marketing. Oh, ada marketing Ada juga. juga. Bisnis juga, belajar bisnis juga. Belajar juga. Itu ada di jenjang marketing. Kok keren ya? Terus ada itu juga, aku lupa nih, PR, Oh, PR. public relation. Jadi ilmu-ilmu itu banyak banget. Aku juga sampai kok ini bisa ya ilmunya sebanyak ini ya. Ada ilmu pengantar komunikasi. Berarti gitu. langsung praktek dengan bahasa Inggris gitu. Iya. Setelah ini. Iya. Jadi Keren sih. bagaimana kita berbahasa Inggris untuk tujuan yang spesifik itu di D3 bahasa Inggris. Kalau sastra menurutku Kalau sastra menurutku sih ya dia mempelajari semuanya ya, karena iya, itu berkaitan sih. dengan langsung dari keilmuan gitu loh, langsung. kesastraan kan. Itu belajar dari segi budayanya, ya, aku belajar dengar. dari segi mungkin sampai ke society-nya bagaimana gitu. Kalau bahasa Inggris enggak dong. Kita spesifik. Langsung spesifik ya. Keren ya berarti ya. Ya sih, cuman ya lagi kita nggak bisa. Ini kita jadi mahasiswa itu nggak cukup cuma aktif, tapi harus proaktif. Proaktifnya apa? Ya Gimana? belajar Belajar. ke tempat-tempat Tempat-tempat yang lain. lainnya. Karena di iya. kampus itu Berarti nggak mesti harus disuapin dulu sama Iya. dosen gitu, tapi kita harus jemput bola gitu ya. ya karena namanya juga udah mahasiswa. Iya, ada mahanya. Iya dong. Maha dong. Nah, Siswa ada siswa. Apalagi ini man, ya kan bahasa Inggris kan ya. Kita tahu kan kalau bahasa Inggris tuh bukan cuma dipakai oleh orang-orang jurusan bahasa Inggris gitu, Iya. tapi dipakai oleh semua orang gitu. Termasuk Betul. aku juga pakai bahasa Inggris gitu. Nah, menurutmu kira-kira yang membedakan kamu dengan orang-orang seperti aku nih yang dari IT dan menggunakan bahasa Inggris juga itu apa gitu? Oke. Ya tadi di D3 bahasa Inggris kami mempelajari yang spesifik. Oh, spesifik. Gitu ya. Walaupun memang secara basic kami dimatangkan juga kayak grammar, kayak speaking, writing, juga ada listening. Karena kan listening sangat penting ya, mendengar begitu. Mungkin kalau ditanya bedanya adalah teman-teman yang di luar prodi Bahasa D3 Inggris. bahasa Inggris barangkali dia harus belajarnya sesuai dengan konteks yang dia Langsung keilmuannya Iya, gitu keilmuannya ya. gitu. Kayak aku IT kan aku belajar bahasa kan gini, Inggris IT. misalkan aku udah 3 bahasa Inggris tapi kan bahasa IT kan luas ya, Iya. atau banyak ya. Belum tuh aku bisa paham misalnya bahasa Inggrisnya ini apa kan belum tentu karena literasiku mungkin belum Iya. sampai ke situ. Karena yang aku baca, yang aku dengar, yang aku lihat itu yang berkaitan dengan Hendakmu gitu ya. iya, berkaitan dengan ada yang di program studiku. Begitu. Jadinya lebih kepada wawasan sih, beda wawasan. Iya, beda wawasan. Benar sih. Sekali lagi man, Yap. kalau orang
yang masuk vokasi atau bahasa Inggris UGM tuh harus pintar bahasa Inggris nggak sih? Ini nih sebenarnya kalau teman-teman nanya itu ya nggak juga sih. Nggak juga. Sumpah. Iya, Nggak harus expert banget ya gitu. nggak harus, karena kan ya tuh saran kan gini, kita kuliah tuh ngapain ya, kita kepengen bisa lebih mendalami lagi di situ gitu loh. Saya tanya deh, kamu ketika sebelum masuk Elins kamu udah paham belum tentang Elins? Belum sih, belum. Ya kan, yang penting kita tahu basicnya lah. Elins kan berarti basicnya Belajar ini. ada fisika, ada Berarti dari minat kita dulu berarti. Iya betul. Dari minat kita dulu. Aku dulu waktu masuk Elis tuh karena aku suka memperbaiki ya. Betul. Aku mau main masuk Elis tuh supaya bisa memperbaiki gitu. Sama. Saya kira semua jurusan itu nggak beda jauh lah kayak gitu. Iya. Justru ada orang-orang yang kalau di jurusanku tuh udah jago ngoding gitu, tapi masuk Elis tuh kayak diulang lagi pelajarannya gitu ya. Dia bisa jadi sih. Jadi gitu kamu kan. waktu masuk bahasa Inggris tuh emang skill bahasa Inggrismu tuh udah jago apa belum? Belum ya. Oh. Ya itu masih levelnya beginner lah. Oh, beginner. Gitu. Ini aja masih sering keceretot. Kenapa? Karena ini bukan kesalahan ya, kekurangan saya, kurang banyak berlatih. Karena kan practice makes perfect. Gitu. Aku pernah bener itu buatnya. Iya. Berlatih atau praktek atau action lakukan sesuatu, kamu akan mendapatkan sesuatu. Minimal adalah pengalaman. Gitu. Pengalaman, misal kamu praktis atau praktek masak, apa yang kamu dapat? Minimal ada pengalaman masak. Walaupun makannya nggak enak, ya itu pengalaman. Ya, itu kenapa nggak enak? itu Sama masih kayak skill sama gitu. bahasa Inggris bisa atau bahasanya lainnya. Duh, aku tadi harusnya ngomongnya tuh bukan Ini. aku ngomong ini that's kan tulisannya T H A T, ada yang misalnya ngomongnya that dot biasa gitu loh. Oke. Nah itu belajar, oh ternyata dosennya bilangnya that's, sehingga kita belajar dari situ. Learning by doing lah Itu ya. Untuk itu kalau prinsip saya. Tapi kalau teman-teman saya itu banyak yang sudah pinter ternyata. Iya, dia sampai kamu insecure nggak? enggak juga sih, ya. karena aku juga sebagai pembelajar ya. Kita belajar aja. Belajar gitu ya. Justru itu jadi ini ya, jadi apa? Penyemangat. Peluang ya, kesempatan gitu ya. Bisa Iya. tanya-tanya mereka gitu yang sudah pintar gitu ya. Gitu. Nah, terakhir nih Man. Yap. Orang seperti apa sih yang bagus untuk masuk di jurusan bahasa Inggris di UGM gitu? Kriterianya tuh seperti apa gitu? Apakah pendiam gitu atau aktif banget gitu atau gimana? Enggak juga. Intinya kalau mau masuk ke D3 bahasa Inggris, udah nggak ada D3 bahasa Inggris ya, D4. tapi D4 bahasa Oh iya, Inggris. D4. Sama dengan prodi yang lainnya. Pastikan itu sesuai dengan minat dan bakat teman-teman, minimal minat lah. Ya, karena bakat tuh suatu yang bisa dilatih. Ya. Tapi kalau minat itu adalah kita hati kita akan menentukan kita akan arahnya kemana. Kalau saya memang sudah menentukan, saya ini kepengen bisa jadi orang yang berkomunikasi dengan seluruh orang yang ada di dunia. Itu cita-cita saya sih. Ya, bisa jadi orang yang mendunia lah. Minimal mungkin tidak harus terkenal, tapi minimal punya kenalan dari berbagai negara. Kan tentunya kita harus bisa ngomong ya. Karena kalau kita nggak bisa komunikasi, maka sekedar komunikasi sekedar kenal important. aja. Karena komunikasi adalah satu hal yang sangat penting untuk kita bisa hidup di dunia ini. Bayangin coba nih Dunia sekarang ya. Iya, coba bayangin kita nggak bisa komunikasi. Misalnya nih, kita ada di mana? Di luar negeri. Kita nggak bisa komunikasi nih. Kita tuh mau beli makan, tapi nggak tahu cara ngomongnya. Kan itu Pasti ada orang baik juga yang bakalan bantuin kita iya. gitu, tapi karena kita nggak bisa komunikasi dengan mereka, jadi mereka nggak jadi bantuin kita gitu. Iya betul. Ya kalau misal pakai isyarat, ya belum tentu juga mereka bisa tahu. Ya. Tuh. Oke Man. Saran untuk adik-adik yang lagi berjuang masuk di bahasa Inggris UGM. Saran saya adalah persiapkan mulai dari sekarang. Kita memang tidak tahu Allah Subhanahu wa taala mau memberikan kita kesempatan atau peluang yang mana. Dan kita juga nggak tahu ada berapa peluang dan kesempatan yang ada. Maka tugas kita adalah berusaha dan berdoa
agar supaya kita bisa diberikan peluang yang tepat gitu ya. Karena barangkali peluangnya tuh banyak, tapi kalau kita salah milih peluang juga itu hal yang tidak mengenakan juga. Harapannya dengan peluang yang banyak itu kita diberikan peluang yang tepat dan bisa dapat sasaran yang tepat juga, yaitu masuk ke UGM. Mantap. UGM itu gimana ya? Sorry. Ya gimana? Nggak bisa? Pancasila juga. Pancasila. Oke teman-teman, jadi itu dari sharing dari teman saya Iman di 3 bahasa Inggris UGM. Wah, keren banget. Nanti kita bakalan bicara tentang Iman lagi mengenai aktivitasnya di kampus seperti apa gitu. Apakah dia cuma belajar di bahasa Inggris atau dia aktif banget di kampus gitu. Kupu-kupu aja. Kupu aja ya. Kuliah pergi. Oke, sekian teman-teman. Terima kasih telah menonton. Tunggu lagi. Dadah. Terima kasih nah sudah menonton videoku. Apresiasi ya dengan like, share, subscribe, dan kritik dan saran di kolom komen coy. Thank you Cika. Wih, tunggu ma. Tunggu ma lagi bahasa Cilacapnya apa? Apa ya Mamat ya? Tunggu ma lagi itu tunggu saya lagi. Apa sih? Tunggu saya kembali. Ya, tunggu saya kembali. Ya, tunggu saya kembali. Enteni nyong maning. Entening nyong money. Dadah. Jangan lupa subscribe.